wal fiqhi fid din, fasumya ba'dal habr wa turjumanil Qur'an, wa da'a li jamalin jabir fasara sabiqan ba'da an kana masbuqa, wa da'a li Anas bitulil umur wa kathratil mal wal walad fakana kadhalik, wa fi tamr Jabir fa ufiya gurama'uhu wa fadula 13 wusqan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para ayahanda serta para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya serta curahan rahmat dan barokahnya, berikut taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kembali pada malam hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita, salah satu perintah Allah, yaitu sebuah rangkaian salat fardul maghrib dengan secara berjamaah, dan berikutnya kita menyambung i'tikaf menjelang waktu Isya nanti, yang diisi dengan ta'lim, pembacaan Alkitab Tarikhul Hawadith wal Ahwal An-Nabawiyah, karangan daripada Profesor Dr. Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang di dalam pembahasan kitab tersebut kita sudah sampai dengan pembahasan nubdzah min mu'jizatihi, cuplikan sekelumit tentang mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu sebuah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, dan di antara para nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad. Sagan membantu dakwah beliau di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah, dan juga menegakkan kebenaran, mendobrak sebuah kebatilan yang kian banyak tantangan demi tantangan yang akan dihadapinya pada saat itu. Maka oleh Allah diberikan kekuatan di dalam perjalanan dakwahnya itu dengan mukjizat, dan mukjizat yang didapati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, maka juga bisa didapati oleh umatnya, hanya saja ngarannya berbeda. Amunnya sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, ngarannya irhasad, sama kelebihannya, sama keajaibannya, sama daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kehendak seorang, memang titipan Allah Subhanahu wa taala. Amunnya sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, ngarannya mukjizat. Amunnya bagi umatnya yang ahli ibadah, yang ahli ta'ah, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengumpati jejak perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ngarannya karamah. Amunnya
bagi mereka yang tidak takwa, tidak taat, tidak juga mengumpati jejaknya Nabi Muhammad SAW, ngarannya sihir. Bedanya kalau sihir dari syaitan, kalau mukjizat, kalau karamat, kalau irhasat itu dari Allah. Sebuah kemuliaan namanya karamah, sebuah kemuliaan itu timbul secara tiba-tiba, kadang-kala juga diprediksi, karena bentuk bantuan Allah bagi orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Orang itu mulia, orang itu mulia. Maka bisa saja kalau sudah orang itu diangkat statusnya menjadi waliullah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka orang tadi itu akan diberikan bantuan berupa karamah, kemuliaan, untuk membentenginya, untuk memfilterinya, untuk mensafetyinya supaya ia selamat. Makanya para aulia Allah itu sifatnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hubungannya itu kada ada rasa takut, kada ada rasa khawatir apapun yang terjadi. Dah ada rasa khawatir, takut itu hanya sabuting takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah ini kada takut. Karena apa? Mereka di dalam kesehari-hariannya itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Takwa terus, dia beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, berhubungan terus dengan Allah, berinteraksi dengan Allah sampai Allah itu katuju dengan inya, cinta dengan inya. Maka kalau sudah cinta Allah dengan hambanya, terjagalah dalam hadis itu ya, matanya, tangannya, kakinya, muntungnya, tidak ada yang keluar daripada muntungnya kecuali berzikir, bersolawat, ya, baca Al-Quran, pandiran yang memberikan manfaat, memberikan faedah. Begitu juga tangannya, kemudian kakinya, begitu seluruh batang tubuhnya. Apabila ada orang yang hendak menyakitinya, maka Allah yang membantu di situ. Maka disebut dengan karamah. Ya, karamah luar biasa. Dan banyak para aulia-aulia Allah dari umat Nabi Muhammad SAW yang begitu nampak karamahnya, ya, baik itu dari kalangan orang muhibbin, ya, muhibbin dengan ahlul bait, ataupun dari kalangan zuriatnya Nabi Muhammad SAW, ya. Dan tidaklah mereka menjadi kekasih Allah kalau tidak ada mahabbah dengan zuriat. Allah akan mengangkat seseorang dengan ibadahnya, dengan ketakwaannya kepada Allah, menjadi kekasih itu karena ada mahabbah kepada Rasulullah, ada mahabbah kepada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disempurnakanlah inya dengan bantuan Allah dari orang-orang yang hendak menzaliminya, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Rasulullah, ya, dengan Rasulullah itu secara refleks tiba-tiba, ya, apa yang dipandirkan itu menjadi kenyataan. Itu namanya mukjizat. Apa yang digawe menjadi kebujuran, ya, apapun yang dituangkan itu akan menjadi terbukti, ya, luar biasa. Kalau berdoa, doanya kabul, apa saja, ya, luar biasa. Seperti mana beberapa mukjizat Nabi SAW, sebujurnya kalau disambat satu persatu daripada mukjizat itu tidak terhitung, ya. Makanya di sini disambat nubdah. Nubdah itu cuplikan atau segelintir, ya, sedikit sahaja daripada mukjizatnya Nabi. Karena ya, mukjizatnya Rasulullah SAW kian banyak, ya.
Keistimewaan Rasulullah kian banyak sekali ya. Banyak sekali orang juga yang tidak mengetahuinya, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ini yang terlihat saja sama manusia, yang diketahui oleh orang ya, hanya dicatat di dalam kitab ya. Belum lagi yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Maka di antara yang nampak daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ainu Qatadah, Rasulullah telah membulikakan kembali bola matanya Qatadah bin Nu'man, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da'an salat ala khaddihi, setelah bola mata itu menggantung di bagian pipinya, menggantung di sini ya. Kadang langsung gugur tuh ada, karena ada yang menyanggahnya, urat-urat apa semuanya. Jadi kalau mata pian keluarkan itu kadang langsung gugur, masih ada yang menyanggahnya. Itu penyanggahnya yaitu urat-uratnya ya, yang menjadi kantong dari mata tadi itu. Makanya tergantung di sini. Kadang gugurnya sampai di pipi saja. Allah. Di dalam satu peperangan itu. Karena dalam sejarah itu Qatadah bin Nu'man ini begitu hendak membentengi Rasulullah. Jadi selalu menjaga orang-orang yang hendak secara langsung melukai Rasulullah, dijagainya ya. Makanya kada berdiam di satu tempat di dalam peperangan itu. Ini bergerak terus, bisa ke samping kanan, ke samping kiri, depan, belakang. Tujuannya apa? Itu membela guru, membela perguruan. Jangan sampai ada sesuatu yang menimpa guruku, biar aku yang tertimpa. Nah, itu yang hebat dengan perguruan itu, kayak itu sebujurnya itu. Apalagi di akhir-akhir ini, tahu aja lah, banyak orang yang hendak ya, membunuh, melukai, menyakiti, menzalimi para bubuhan tuan guru ini. Amun kita yang kada menjaganya, siapa lagi anak menjaga? Allah dan Rasul bujur ya. Tapi sebagai bentuk kecintaan kita kepada orang yang menjadi delegasinya Rasulullah SAW itu, sebatas mana? Kita ini kada tahu tentang ma'rifatullah, tentang ma'rifatul Rasul, kalau bukan para tuan guru itu yang mengajari kita. Bujur. Jangan merasa berbangga diri kita sudah memberi guru. Berapa sih kita memberi guru itu? Kada terbanding pian 100 ke 200, anak dihitung-hitung, hitung terus di situ, kantongin tuh ya, andak di kalkulator gitu ya. Kalau dibanding dengan ilmu para tuan guru itu, ujar Al-Imam Ali, likulli harfin alfu dinarin. Kalau hendak dibandingkan itu baru apa namanya, perumpamaan aja. Likulli harfin alfu dinar, sebuah huruf itu bandingannya itu 1000 dinar. 1 dinar itu belum basic. 1 dinar itu berapa coba? Kalau dirupiahkan, wah ini ya, hitung dulu. Kawan nukar saikong kambing. Dinar, ada dinar, dirham ya. Dinar itu kan logam emas kan? Logam emas, ulun besi itu ya. Nah itu 1 dinar kawa menukar seekor kambing. Nah, berapa kambing seekor ini? Berkisar 2 sampai 2,5 sampai 3 juta ya kalah, 3 jutaan standarnya tuh. Kawai ada juga yang 1,5 juta, tapi halus. Halus kambingnya. Kambing Jepang memang, tapi kambing halus sih kan. Ini 3 juta tuh yang gunau ya, segan mengganal di awak, mengganal juga kambingnya. Kamu nanti halus sih, halus juga. Nah itu 1 dinar, 1000 dinar itu berapa coba? Kadang muat kalkulatornya.
Karena kawan di anak di situ. Satu huruf berapa hadis, berapa ayat, berapa sejarah ya, yang disampaikan oleh para tuan guru tadi itu demi kecintaan kepada umat Nabi Muhammad, supaya umat tadi itu kawa tersambung dengan Rasulullah, kawa cinta dengan Rasulullah. Wajar-wajar. Nah, makanya cintai. Para tuan guru tuh dijaga ini, ya, dijamin. Nah, makanannya dijamin, otonya kalau bisa terjamin. Iya kalau, soalnya kalau guru itu tiada, kada gantinya. Ini kalau tuan guru tiada, mana gantinya? Kada ada. Makanya dinyatakan malam yahzan bimautil alim, bahwa munafik apabila jakanya orang itu mendengar kewafatannya seorang alim, maka inya kada berubah, kada bersedih, maka ada tanda munafik dalam dirinya. Allahu Akbar. Seharusnya minimal kalau kada menangis, sedih lah. Allah, ya kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan malah ketujuh anu jadi fulan meninggal semalam pas lagi sembahyang, ada yang bacok di belakang. Oh ya kak, syukuri itu. Oh my, ajar banar itu. Sama aja nih membacoknya itu. Hati-hati. Jadi kita jagai guru-guru kita. Kadang kawa kita menjagai secara fisik, doakan, ya Allah, salimna, selamatkan guruku ini, ya Allah, selamatkan guruku, selamatkan para tuan guru, selamatkan para alim ulama, selamatkan para kiai, para habaib, selamatkan ya Allah. Tengah malam itu pian. Iya. Nah, kenapa kita ini harus cinta dengan para peguruan, dengan para tuan guru, dengan para habaib, para ulama? Kenapa? Ada alasan ulun sampaikan di sini. Ujar Nabi, kullu nasabin wa sababin, riwayati wa hasabin, munqati'un ila yaumil qiyamah illa nasabi wa sababi. Nah, semua ujar Nabi keturunan terputus, sabab terputus. Kita ini kada usahgin lawan kakawalan kita, lawan bini kita seorang bisa terputus juga, lawan kakanakan kita seorang kawat terputus juga. Ujar Allah, inna min azwajikum wa uladikum aduwal lakum. Bahkan berkelahian di sana. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi sahibati wa banih. Bukahan nang dipadahkan deng sanak itu mana pada saat itu? Bukah bini, bukah, semuanya bisa jadi bukah, kuitan bukah juga ujar Allah. Apalagi kekawalan, anak kita seorang kan bukah dari kita, bini kita seorang, ayang semasa dunia bukah juga. Dalam Al-Quran dinyatakan pula, jadi memusuhi kita juga, bini kita nang sayang itu dimusuhi kita, anak kita jadi memusuhi kita juga. Kalau inya kada musuhi kita, kita yang musuhinya. Kada kawa berakatan tuh, kada kawa betatayan, kada kawa bekelahian iya. Oh haula. Kenapa? Itu sebabnya dari kita kada mengumpati Rasulullah, nah kada mengumpati ulama. Hati-hati. Makanya ujar Nabi, kecuali nasabku yang tersambung dengan Rasulullah kada bakalan terpisah, kada bakalan terputus. Kalau masalah nasab zuriat Rasulullah kada usah dikisahkan, sudah pasti itu. Nah, yang kita kisahkan ini sabab-sabab. Kita hendak juga seperti mana keluarganya Rasulullah, zuriatnya Rasulullah. Yang man ahabbahum ahabbani, nang katujuh lawan Rasulullah, katujuh lawan aku. Nah, Husainu minni wa ana min Husain, kata Rasulullah.
Artinya darah dagingnya Husain itu darah aku juga. Kayak apa coba kena di hadapan Allah orang yang umpat membunuh Sayyidina Husain itu kayak apa? Allah, kalau nya masuk neraka itu mungkin ya sudah di neraka lah. Andai aja orang yang umpat membunuh Sayyidina Husain itu mendapatkan rahmat Allah, masuk ke surga. Kayak apa berdapat dengan Rasulullah dalam surga itu? Kada nyaman juga. Ikan enggak aja yang umpat semalam memanah cucuku. Apa itu dalam surga itu? Di surga itu kada nyaman. Namun musuhin zuriat Nabi itu. Allahu Akbar, beban. Nah, itu kalau dihitung selamat, ya. Allahu a'lam. Nah kita nih jangan sampai kita nih hendak selamatan di dunia di akhirat. Kita nih alang-alang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah tuh. Hendak mencari selamat itu, coba ini itu. Nih sudah dibuktikan oleh Allah mana orang yang sugih kalau sudah datang corona ke situ adakah yang selamat? Nang jenderalnya kah? Nih mungkin hari ini kah atau semalam kah sekda di Jakarta meninggal juga. Nah, ya kan? Nah, hebatnya yang besi duit itu, yang besi kemampuannya itu, mati juga, ya kan? Mati kada kawa. Kalau matinya ini membawa cinta kepada Allah, membawa cinta kepada Rasulullah. Kalau matinya demi membela apa? Membela fulus, membela jabatan. Nah, apa yang diharap di hadapan Allah? Apa yang kau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bujur apa kada ya? Habis-habisan kita bercarian duit. Dapat duitnya karena kita bercari, dapat duit. Nah, tapi duitnya itu sagan memusuhi ulama, sagan musuhi habaib. Apa yang kau bisa ditanggungjawabkan? Nah, kau dipertanggungjawabkan dengan uang tadi itu di hadapan Allah. Apa? Ayo. Dah ada selamatan kita. Kalaunya digunakan sagan mencintai Nabi, sagan mencintai para ulama, para habaib, nyaman, selamatan deh insyaallah itu. Yang demikian itu. Tapi banyak wah ini, banyak duit, jabatan tinggi, tapi sagan apa namanya itu musuhi ulama, sagan musuhi habaib, benci lawan suku Arab. Allah, kita nang umpat-umpatan, umpat rugi juga katanya. Bukan berarti mengesahkan tentang habaib. Habaib itu wah ini hendak dicintai kah? Karena dicintai kah? Cinta dengan habaib itu wajib hukumnya. Pian mencintai terserah pian, kada mencintai terserah pian, boleh kada pian. Bujur kada? Memberi syukur kada memberi juga terserah pian. Cinta syukur kada cinta juga terserah pian. Berbuli kepada pian. Ini urusannya kalau habaib dengan Allah, memang Allah nyatakan demikian. Ini korbannya Rasulullah sampai hari kiamat kada bakalan terputus. Nah, ujar Rasulullah supaya di umatku juga selamatan, makanya ada sabab di situ. Sabab. Nah, kita ni terpingkut dengan sabab tadi supaya kita ni selamatan. Apa sababnya tadi? Sababnya itu apa nang sekiranya kawam menggembirakan hati Rasulullah SAW. Ya sababnya mencintai Rasulullah. Nah itu kita hidup tuangkan semuanya kemampuan kita sagan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kematian sudah depan mata kita, pasti itu akan mengarah kepada kita. Entah besok, lusa, tahun ini tahun nang terdudi, wallahu alam. Tapi pasti itu permasalahannya ini sabab keselamatan kita di akhirat itu sudahkah kita dapatkan apa belum? Itu yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada lagi sekarang pikiran kita dunia ini apapun yang dunia. Ini yang perlu kita pikirkan. Wah ini nih keselamatan kita di akhirat. Dunia kita banyak dapat mentereng rumah kita kalau dia mati. Nah bini kita yang kita cintainya sampai kuburan balik lagi. Iya kalau oto kita nang harap tuh balik lagi nang kita koyo dengan oto itu, koyo kita. Koyo dengan anak, koyo dengan dengan oto, koyo dengan rumah, sombong artinya, dengan angkuh artinya, kan dibawa mati juga mati itu. Kalau kena corona di ke tanah merah sana, kumpul dengan yang lain di sana, ya kan? Nah pasti itu kita kan tahu
Pebila-pebilanya. Nah, yang kita pikirkan itu keselamatan kita kaina. Nah, makanya berpingkut dengan sabab yang menyelamatkan kita itu apa? Hub, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Rasulullah, siapa nangka tuju lawan aku, cinta lawan aku, maka inya akan bersama-sama dengan aku di dalam surga. Allah, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Kada cukup, berikutnya lagi ujar Rasulullah, dikumpulkannya seseorang itu beserta orang yang ia cintai. Dengan siapa kita mengandak cinta? Amunnya mengandak cinta dengan Rasulullah, tersambung dengan Rasulullah. Mengandak cintanya dengan selain Rasulullah, tersambungnya ke situ. Ya. Dengan dunia, tak kumpul dengan ahli dunia. Siapa? Korun, Firaun, Haman, itu buhan dunia itu. Tak kumpulnya dengan itu. Masalahnya kalau tak kumpul dengan itu, bahagia kada, ya pokoknya terserah, bahagia kada, buktikan aja kena. Nah itu amunnya mengandak cintanya kita kepada Rasul, itu pasti sudah, pasti kita kada usah di sorga. Andai diandaknya di neraka, bahagia kita. Baumbai lawan Rasulullah, apalagi dalam sorga. Allah, hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Ya Allah, sorga itu. Bayangkan, ada usah dikisahkan, pulang kena terlena lagi masalah sorga. La ilaha illallah. Nah, sabab diantaranya ada al-hub, mahabbah. Tanamkan di hati kita cinta dengan Rasulullah. Banyak godaan ini yang hendak melepaskan cinta kita kepada Rasulullah, itu banyak sekali. Nah, disurung semuanya supaya kita ini terlena dengan dunia. Macam-macam di antara smartphone, smart TV, ya, dengan macam-macam Android, ya, aplikasi-aplikasi yang kawan mencabut mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doktrinan cuci otak yang kawan menjauhkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengandak kita di tempat yang terhina. Ini banyak, ini tinggal afala ta'qilun, bagaimana kita mengandak akal kita itu. Sagan apa ini akal ini? Amunnya bujur-bujur kita sadar yang Allah karuniakan akal, sagan kita berpikir yang positif, maka gunakanlah akal itu untuk hal-hal yang positif, yang membawa keselamatan bagi kita. Tanamkan nih hati kita cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, apabila lagi aku nih, ini dunia sudah macam ini, orang sudah pastabikul dunia, pastabikul fulus, berlomba-lomba untuk dunia, berlomba-lomba sagan fulus, berlomba-lomba sagan jabatan. Nih kurang lagi sudah pastabikul khairatnya, ini sudah diandak di dalam hatinya kebencian terhadap al khairat, difitnah semuanya jenis-jenis kebaikan itu. Allah, nang ahli Al-Qur'annya nang disambat sebagai keluarga besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dipadahkan sebagai gerbang daripada keluarnya orang-orang yang radikalisme, teroris dan sebagainya itu. Dari gerbangnya dari mana tuh? Dari orang-orang yang hafal Quran, imam-imam masjid dan sebagainya. Naudzubillah. Ini pemahaman hasil daripada cuci otak yang kada baik, sehingga ada tertanam kebencian terhadap orang-orang yang parak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa inya nanti akan kawainya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jabatannya tidak ada, mati sudah hilang, jabatannya diambil orang. Tapi kebenciannya dia terhadap orang yang katuju dengan Quran, kebenciannya dia terhadap para ulama, para habaib, itu akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, diminta pertanggungjawaban. La haula wala quwwata. Kita hendak juga kau umpat-umpatan buahnya, atau kita nih punya persepsi seorang kita ini harus ada pegangan, prinsip. Kita prinsipnya adalah cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dinyatakan
Ujar Rasul SAW, syafaati li ahli kabair min ummati, bantuanku, syafaatku akan aku beriakan sagan mereka daripada umatku itu nang menggawe dosa gonol. Nah, bawa dosa nang gonol. Sulusun ya'tuna bidunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Sepertiga daripada umat Nabi Muhammad datang kepada Allah. Dari umat Nabi Muhammad tapi datang kepada Allah. Bawa apa? Bawa dosa gonol, bawa kesalahan banyak. Sumpah ini ya Allah, kami ini sumpah wan pian ya Allah, di dunia kami banyak banar, berbuat dosa banyak banar, maksiat banyak banar, maulah kesalahan ya Allah. Ya ini siapa gara-gara Allah? Aku ni umat Nabi Muhammad. Aku mau dari cuma cintanya Pahlawan Sidin. Cinta lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Fayaghfaru lahum ana aghfir lakum." Ikam umat Nabi Muhammad, ikam bawa cinta kepada Rasulullah kekasihku, aku ampuni dosa ikam. Aku ampuni dosa ikam. Kalau sedikitan orang itu sepertiga daripada umatnya, kalau sedikitan orang, tapi itu hanya orang-orangnya saja. Artinya orang-orangnya yang ada cinta dalam hatinya terhadap Rasulullah. Kalau ada cinta kepada Rasulullah, cinta dan ulama, mustahil ada cinta kepada Rasulullah benci dengan ulama. Dusta itu. Ujar Imam Ghazali, man idda'a hubbun nabi wa lam yuhibbil ulama kadzdzab. Orang nang mengaku-aku katuju lawan nabi, cinta lawan nabi, tapi kada katuju lawan ulama, dusta itu. Didustainya kita, ruginya. Kada mencintai ulama, rugi. Kada mencintai orang ahli ibadah, rugi. Kada mencintai habaib, rugi. Ya, apa bekal kita di akhirat kena Allah? Makanya sampai dimuat mukjizat seperti ini supaya ada tertanam cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya tertanam cinta, mahabbah. Nah, kalau sudah ada mahabbah di dalam hati itu kena diganang kita oleh Rasulullah itu. Mungkin wahini kita mengganang Rasulullah, tapi kena kita bakal diganang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pinandu lawan kita karena kita ada cinta kepada Rasulullah SAW. Amunya tidak ada cinta, kada pinandu lawan kita. Siapa ikam ya kada tahu, kada pinandu kok. Nah, kenapa ada cinta? Tapi kalau ada cinta akan timbul cinta itu. Ya, yang sehingga Rasulullah SAW pinandu lawan kita. Di kiaunya kita sini nak. Allah, aku bantu kau. Jangan takut. Kita bawa masuk surga. Allahu Akbar, dibawa oleh Rasulullah SAW. Perjalanan kita masih jauh ya ikhwan. Masih perlu kita berhati-hati dalam menempuh perjalanan ini. Ini baru permulaan, belum apa-apa. Makanya di langkah-langkah awal ini ya kita harus hati-hati, jangan sampai tersalah. Amun langkah pertama jangan sampai salah. Ya, kalau ada tersalah dibujurakan, lah kasih sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat. Allahu Akbar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizatnya, kelebihannya, kehebatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, warudda ainu Qatadah bin Nu'man bada an salat ala khaddihi, dibulikakan, diandak kembali itu bola mata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalamnya, dalam kelopaknya, diandak kembali oleh Rasulullah. Nah, fakana tahsan ainai, seketika itu juga itu mata menjadi baik. Toh pertolongan Rasulullah, syafaat di dunianya sudah diberi syafaat. Ya karena membela Rasulullah, kerennya habis-habisan menjaga Rasulullah sampai terkena apa namanya, gibasan pedang tadi itu, gibasan pedang, keluar matanya, ya, gugur sampai ke pipinya, diandap oleh Rasulullah SAW ke kelupaknya. Say ahsan ainai, langsung kau menceleng gitu, lebih jelas, lebih bagus lagi. Allah Akbar daripada sebelumnya. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Itu bantuan sagan siapa? Sagan orang yang mencintai Rasulullah, membela Rasulullah. Dunianya sudah dibuktikan. Nah, kita ini mengharap kaina di akhirat dibantu oleh Rasulullah. Tapi andak di hati kita cinta mahabbah kepada Rasulullah, rugi pian. Nih rizki lah kira. Kalau pian ada benci kepada Rasulullah, benci dengan ulama, benci dengan habaib, kalau nanti aku melihat orang-orang seperti itu ketawa dalam surga, tidak mungkin. Ya, di akhirat pasti akan menyesal, nangis. Sebelum kita menangis dan dinangiskan oleh Allah Subhanahu wa taala,
andak cinta di hati kita kepada Allah, andak cinta kita di hati kita itu kepada ulama, kepada para habaib. Itu yang akan menyelamatkan kita di antara, karena mereka itu yang menuntun kita, mengiring kita, membawa kita sampai kepada Rasulullah, tersambung dengan beliau, tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada malam hari ini bawa barokah, bawa manfaat, bertambah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita terhadap para ulama. Begitu juga anak cucu kita, mudah-mudahan ya Allah diselamatkan oleh Allah, Indonesia diselamatkan dari tangan-tangan yang zalim, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita terbebas daripada belenggu semuanya itu, dan kita juga terlepas daripada belenggu penyakit virus corona, dan mudah-mudahan orang-orang yang tertimpa penyakit itu disembuhkan oleh Allah, dan kita yang belum tertimpa mudah-mudahan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak tertimpa dan terjaga, kita dan anak cucu kita semuanya, keluarga besar kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisirril Fatihah.